Terima kasih. Kali ini saya akan praktik untuk coaching bersama Pak Fudoli Aryati dan saya Betty Indah Purnamawati. Di sini saya Betty Indah Purnamawati sebagai coach, kemudian Pak Fudoli Aryati sebagai coach. Kemudian saya akan menyampaikan ilustrasi yang akan kami gunakan sebagai praktik coaching hari ini. Teman saya bercerita tentang muridnya yang belum lancar membaca. Kemudian di hampir tahunnya, di tiap tahunnya di sekolah teman saya itu pasti ada siswa yang belum lancar membaca. Teman saya tersebut ingin berbagi pengalamannya. Kemudian selain itu juga ingin menemukan ide-ide baru agar muridnya tersebut bisa membaca dengan lancar. Sebenarnya beliau juga sudah melakukan hal-hal untuk membantu muridnya yang belum lancar membaca, misalnya dengan asesmen diagnostik sesuai dengan kebutuhan siswa, kesiapan belajar membacanya, kemudian melakukan pendampingan individu dengan waktu dan tetapi hal tersebut belum berhasil sesuai dengan harapan atau tujuannya, yaitu murid mampu membaca dengan lancar. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, langsung saja kita lakukan praktek kucing ya, Pak ya. Siang itu Pak Fudoli tampak murung dan lesu, kemudian menghampiri saya untuk mengobrol di waktu yang luang tersebut. Saya kemudian menyapanya, "Assalamualaikum Pak Fudoli. Kenapa nih Pak, kok kelihatannya banyak hal yang dipikirkan?" Waalaikumsalam. Waduh, kelihatan banget ya, Bu. Tapi bener kok yang Bu Betty sampaikan. Saya memang sedang bingung ini, Bu. Kelihatan sekali loh Pak. Raut wajahnya terlihat murung dan lesu, tidak seperti biasanya. Biasanya kan Pak Fudoli itu orangnya yang ceria, periang, dan penuh dengan semangat. Ada apa Pak? Oh iya, kebetulan sekali ini ya. Jadi Bu Betty ini sedang ada waktu luang tidak ini, Bu? Iya Pak, kebetulan ini saya sedang tidak ada jam mengajar. Ada apa Pak? Kayaknya ada hal yang penting ya? Iya, betul sekali Bu Betty. Ada hal yang penting. Saya bingung, butuh teman untuk ngobrol-ngobrol juga ini, Bu. Ya, kita sekarang ngobrol ya Pak. Semoga obrolan kita nanti ini ke depannya dapat memberikan ide yang segar. Iya, amin Bu Betty. Kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Gimana ya, Bu ya? Untuk memulainya saya bingung nih. Saya ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang baru untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan saya sebagai guru bahasa Indonesia dan diberi tugas untuk membantu murid-murid saya yang belum lancar membaca. Pada tiap tahun pasti ada siswa baru yang belum lancar membaca. Nah, murid yang belum lancar membaca itulah yang jadi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Saya butuh ide-ide dan juga dari mana saya akan mendapatkan ide pembelajarannya. Jujur saya bingung bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, Bu Betty. Oh, jadi Pak Fudoli ingin mendapatkan ide-ide yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu Betty. Sebelum memunculkan ide-ide baru, kira-kira apa harapan dari Pak Fudoli? Nah, harapan saya tuh gini, Bu, bahwasanya pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan membaca anak, sehingga harapan nanti murid-murid bisa membaca dengan lancar. Semua murid termotivasi, mempunyai keinginan untuk belajar membaca, sehingga nanti mereka itu dapat membaca dengan baik dan lancar. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi harapannya semua murid Pak Fudoli bisa membaca dengan lancar. Sekarang skala 1 sampai 10, Pak. Di angka 10 itu, jika Pak Fudoli dapat mencapai tujuannya seperti yang disampaikan tadi ya, Pak. Dan jika di angka 0 itu berarti Pak Fudoli belum dapat mencapai tujuannya. Kira-kira Pak Fudoli sudah berada di angka berapa nih, Pak? Berapa, Bu ya? Ya, mungkin kira-kira 6, Bu.
Oh, di angka 6 ya, Pak. Seperti apa sih, Pak, di angka 6 itu? Bisa dijelaskan pada saya, Pak? Jadi begini Bu, di angka 6 itu gambarannya karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan memiliki catatan-catatan. Dengan melakukan asesmen tersebut, kemudian kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar membacanya, saya juga sudah melakukan pendampingan individu, Bu, memberikan waktu khusus, ruangan khusus untuk belajar membaca. Selain itu, saya juga sudah melakukan metode tutor juga saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Namun, saya belum membuat modul baca yang mempertimbangkan gaya belajar mereka, minat dari siswa tersebut. Gimana ya menurut Ibu ini? Ya, itu sudah bagus sekali loh, Pak. Sekarang kira-kira Pak Fudoli akan meningkatkan menjadi angka berapa dulu nih dalam beberapa minggu ke depan? Karena sekarang di angka 6 ya mungkin 8 lah saya rasa sementara 8 dulu. Mungkin 8 tuh menurut saya sudah bagus itu, Bu. Oh, angka 8. Itu juga sudah bagus kok, Pak. Apa rencana yang akan Pak Fudoli lakukan untuk mencapainya? Saya berencana akan mencoba menyiapkan modul baca yang terakomodir minat anak dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu saya akan melakukan hal tersebut akan saya coba itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak Fudoli. Itu luar biasa loh. Apa saja yang perlu dilakukan Pak Fudoli untuk menyiapkan proses pembelajaran seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi? Ya, saya akan coba ini ya, apa, coba buat modul-modul baca, isi di dalamnya itu memuat minat dan dari mereka. Jadi dengan minat belajar mereka, dari murid itu misalnya saja ada anak yang suka bermain sepak bola atau olahraga, maka akan saya berikan modul yang berkaitan dengan kegemaran mereka dan proses pembelajaran membacanya akan saya buat secara bervariasi begitu, Bu. Hebat sekali, Pak. Nah, kira-kira kapan nih, Pak, akan melakukan hal tersebut? Hal yang akan saya lakukan untuk memulai rencana tersebut ya secepatnya Bu ya. Jadi besok mungkin Bu saya akan mencari dulu referensinya, referensi modul dan beberapa video yang itu nanti akan saya gunakan sebagai media belajar membaca yang menarik bagi anak. Baik, Pak. Kalau seperti itu, siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Fudoli untuk mencapai harapan tersebut? Ada Bu, teman kita sendiri ya. Jadi saya lihat Bu Tuti itu sebagai pustakawan ya, beliau pernah ikut kelas literasi. Nah, saya akan berkolaborasi dengan Bu Tuti. Nanti saya akan menghubungi Bu Tuti dan saya akan ajak kolaborasi untuk membuat apa ya, sebuah modul baca begitu Bu BT. Sesuai sekali dengan kemampuan Bu Tuti ya, Pak. Sebelumnya sebelum Bu Tuti itu sebagai pustakawan di sekolah kita, ternyata beliau pernah mengajar di TK selama 5 tahun. Jadi akan lebih paham lagi bagaimana cara mengajari anak dalam mengenal huruf-huruf abjad sebelum ia harus belajar membaca. Bahkan saat ini Bu Tuti itu juga membuka les privat baca di rumahnya loh, Pak. Oh iya Bu, cocok sekali dan tepat sekali ini Bu. Saya akan berkolaborasi dengan beliau Bu. Iya, Pak, cocok sekali. Terus kira-kira target modulnya selesainya itu kapan ya, Pak? Ya, saya targetkan 3 sampai 4 hari lah. Rencananya nanti akan saya buat 2 hari itu untuk menyusun, kemudian sisanya mungkin 2 hari setelah saya susun, saya bawa ke percetakan, jadi kurang lebih 3 sampai 4 hari lah, Bu. Bagus sekali, Pak Fudoli. Kira-kira bagaimana ya kita bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya nanti, kapan-kapan Bu sekiranya kita ada waktu luang, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu untuk bahas tentang perkembangan, dari anak-anak, berkaitan dengan mereka yang belum lancar membaca itu. Wah, rasanya saya sudah tidak sabar, Pak, mendengar progres dari murid-murid Bapak.
Siap Bu, nanti kapan-kapan akan saya kabari Bu. Ya, bagaimana perasaan Pak Fudoli setelah kita ngobrol tentang permasalahan ini? Ya, saya merasa lega, saya merasa beban saya berkurang, dan saya merasa gembira atas dari kolaborasi dari Bu Betty ini. Terima kasih ya Bu Betty ya. Sama-sama Pak Fudoli. Semoga dengan obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Pak Fudoli dan juga bermanfaat untuk saya sendiri. Terima kasih Pak Fudoli. Assalamualaikum Pak Fudoli. Amin, sama-sama Bu Betty. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak kita?